Partai Suara Rakyat, suara keadilan untuk kita semua. Disuarakan keadilan untuk semua. Sebagai anggota daripada Partai Surak, kita harus bersikap dan bertindak. Ekonomi sebuah negara tidak berdiri sendiri, adalah cerminan dari perilaku kolektif warganya, keputusan politik, kebijakan pemerintah, serta kesadaran sosial dan budaya. Ketika ekonomi Indonesia sedang diuji dengan ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan ketergantungan pada barang impor, pertanyaannya bukan lagi apa yang pemerintah lakukan, melainkan apa yang bisa kita lakukan. Kita sering merasa bahwa ekonomi adalah urusan rumit dan besar. Hanya ekonom, menteri, atau pengusaha besar yang bisa membuat perubahan. Kita pun bisa membuat perubahan itu. Dan harus kita yang membuat perubahan besar itu. Jadi kunci kebanggaan negeri juga terletak pada tindakan sederhana masyarakat sehari-hari. Kita rakyat biasa memiliki peran yang sangat penting. Artikel ini mengajak kita semua untuk bersikap dengan kesadaran kritis dan optimisme rasional, dan bertindak dengan langkah-langkah yang nyata sekecil apapun demi mendukung ekonomi bangsa, karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan yang sangat kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Tidak akan menjadi sebuah bangunan ketika batu bata itu tidak kita angkat satu persatu. Itu langkah kecilnya. Satu, negara itu kita. Kita tidak bisa terus memisahkan diri dari kondisi ekonomi nasional. Ketika harga-harga naik, nilai tukar rupiah melemah, dan peluang kerja sempit, kita terdampak langsung. Namun sayangnya kita bersikap pasif, bukan aktif, menyalahkan pemerintah atau keadaan, tanpa melihat bahwa kita punya kontribusi terhadap situasi tersebut. Jadi situasi tersebut itu kita itu punya kontribusi. Kenapa bisa seperti itu? Apa karena kita malas? Apa karena kita kurang ilmu? Apa karena jiwa kita yang korup? Karena kita ini adalah pelaku ekonomi. Saat kita belanja di minimarket asing daripada warung tetangga, kita membuat uang mengalir keluar sistem ekonomi lokal. Saat kita membeli produk impor yang sebenarnya bisa digantikan dengan buatan dalam negeri, kita menggerus potensi industri lokal. Ketika kita membuang makanan, membeli barang konsumsi secara impulsif, atau malas bekerja dan mau terus mengeluh, kita sedang melemahkan sendi-sendi ekonomi negara dari dalam. Jadi balik lagi ke kita. Jadi Surak, Partai Suara Rakyat, bersikap, bertindak. Namun ketika kita memilih produk lokal, belajar dari hal baru untuk meningkatkan produktivitas, membantu tegak membuka usaha kecil, atau bahkan hanya dengan tidak menyebarkan hoax ekonomi, kita sedang membangun kekuatan bangsa. 2. Mengubah sikap dari penonton jadi pelaku. Langkah pertama adalah mengubah sikap. Kita tidak bisa lagi menonton, menunggu keadaan baik. Tapi yang namanya mental bangsa harus berubah dari konsumtif ke produktif, dari apatis ke partisipatif, dari menyalahkan ke mengambil tanggung jawab. Sikap ini bukan berarti menafikan peran negara atau pemerintah. Tetap negara tetap menyertai kita. Tapi sebagai partai yang menyuarakan keadilan, rasa keadilan untuk semua,
Justru dengan sikap aktif dari warga, dari anggota partai ini, pemerintah akan mendapat tekanan positif. Jadi sikap kita akan membuat positif daripada pemerintah. Jadi pemerintahnya akan mendapatkan dengan itu bekerja lebih baik. Ketika kitanya bekerja baik, menjadi warga negara yang baik, membayar pajak yang baik, saat rakyat bergerak, pemimpin akan berpikir 2 kali untuk malas dan korup. Jadi malas dan korupnya pemerintah itu sikap kita yang tidak bersuara, yang terlalu diam, yang begitu-begitu saja, yang membiarkan, yang apatis, yang skeptis, seperti orang membiarkan ijazah palsu Jokowi secara skeptis itu, yang orang yang tidak sengaja menghancurkan kepercayaan masyarakat, apalagi yang sengaja mengotak-atik. 3 tindakan sederhana yang bisa dilakukan sekarang. Perubahan tidak harus besar, tapi harus konsisten. Berikut beberapa tindakan sederhana yang bisa dilakukan juga. Pilih ya produk lokal, belanja di pasar tradisional atau toko milik warga sekitar, dukung UMKM, terutama produk-produk buatan dalam negeri. Jangan malu pakai produk lokal, jadikan gaya hidup bangga Indonesia. Hemat dan cerdas finansial, biasakan menabung meski sedikit. Bikin anggaran bulanan dan patuhi. Dukung tetangga usaha, promosikan usaha kecil teman atau kerabat lewat medsos. Beli dagang teman tanpa minta diskon. Ajak komunitas untuk belanja bareng dari pelaku usaha kecil. Belajar dan tingkatkan skill. Gunakan internet untuk belajar hal produktif, desain, jualan online, bahasa asing, coding, dan lain-lain. Ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, bukan ilmu nurun. Ini ilmu itu niron, bukan begitu. Tapi ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah alat untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Jadi pengetahuan kita akan bertahan, akan survive kalau kita punya ilmu. Bijak, gunakan media sosial, stop menyebarkan berita palsu, hoax ekonomi atau narasi negatif. Sebarkan informasi yang membangun, peluang usaha, edukasi keuangan, dan semangat bangkit. Bertani, berkebun, atau budidaya di rumah. Tanam cabai, tomat, kangkung di pekarangan. Ini mengurangi ketergantungan pada pasar dan menumbuhkan kemandirian pangan. 4. Langkah berikutnya, next step untuk ekonomi lebih kuat. Setelah langkah awal, berikut beberapa strategi ke depan yang bisa diadopsi warga dan komunitas. Bentuk kelompok ekonomi warga. Bangun koperasi kecil atau arisan produktif. Modal bersama bisa digunakan untuk buka usaha, warung ternak atau simpan pinjam syariah. Edukasi keuangan dan investasi rakyat, belajar reksadana, emas, saham atau urunan usaha, crowdfunding. Investasi bukan untuk orang kaya, tapi untuk masa depan semua. Dorong anak muda jadi pengusaha. Anak muda jangan hanya mimpi jadi pegawai, juga pencipta lapangan kerja. Pencipta lapangan kerja, bukan pingin bekerja jadi pegawai. Kalau orang yang cita-citanya pengen jadi pegawai, artinya orang itu sebenarnya malas untuk berpikir. Mulai dari yang kecil, jualan online, jasa desain, catering, dan lain-lain. Advokasi ekonomi lokal ke pemerintah, dorong kebijakan berpihak pada petani, nelayan, buruh, dan UMKM. Gunakan media sosial untuk menyuarakan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Bangun desa produktif. Potensi desa luar biasa, pertanian, wisata, kerajinan, kuliner,
Kolaborasi warga dengan teknologi bisa menghidupkan ekonomi desa. 5. Kita bukan rakyat lemah, kita rakyat yang punya kuasa. Mitos bahwa rakyat kecil tak bisa berbuat apa-apa harus dihancurkan. Sejarah membuktikan ketika rakyat bersatu dan punya kesadaran bersama, maka kekuatan ekonomi raksasa pun bisa tumbang. Lihat saja, Korea Selatan bangkit dari negara miskin lewat kerja keras rakyatnya. Jepang membangun industri pasca perang dengan budaya disiplin dan produksi. Cina menjadi raksasa ekonomi. Cina raksasa ekonomi karena rakyatnya rela belajar dan bekerja keras. Indonesia kita punya lebih banyak tanah subur, sumber daya alam melimpah, penduduk muda, pasar yang besar, dan warisan budaya kerja keras. Yang kurang hanya kesadaran dan koordinasi. 6. Narasi yang perlu kita sebarkan. Ekonomi bukan cuma soal angka dan kebijakan, tapi juga soal narasi. Cerita yang kita pilih untuk diyakini dan sebarkan. Jika kita terus mengatakan bahwa rakyat selalu kalah, yang kaya makin kaya, kita tak bisa apa-apa, Indonesia gak bakalan maju-maju karena banyak korupsinya, maka itulah yang akan kita alami. Kita harus ubah narasi. Jadi, ini yang positifnya. Saya bisa mulai dari hal yang kecil. Kita bisa bantu sesama dan bangun ekonomi lokal. Indonesia kuat karena warganya bersatu dan produktif. Penutup mulai dari saya, dari sekarang. Tidak perlu menunggu kaya untuk membantu.